Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kelabang adalah sejenis hewan yang termasuk ke dalam kelas reptilia dan ordo Squamata. Mereka dikenal karena tubuh yang panjang, sisik-sisik yang melapisi tubuh, dan kemampuan mereka untuk meluncur dengan gerakan bergelombang. Secara umum, kelabang dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia, termasuk di darat, air, dan di pepohonan. Struktur tubuh: kelabang memiliki tubuh yang panjang dan lentur, terdiri dari kepala, batang tubuh, dan ekor. Mereka memiliki kulit yang dilapisi oleh sisik-sisik yang keras dan kering. Sisik-sisik ini memberikan perlindungan serta membantu dalam menjaga kelembaban tubuh. Sisik-sisik juga memungkinkan kelabang untuk meluncur dengan mudah melalui berbagai jenis permukaan. Beberapa kelabang memiliki sisik khusus yang memungkinkan mereka untuk bergerak di atas air. Mayoritas kelabang adalah karnivora, yang berarti mereka memakan hewan lain. Mereka memiliki gigi yang tajam dan melengkung yang digunakan untuk menangkap dan mengunyah mangsa. Beberapa kelabang memiliki gigi beracun yang digunakan untuk melumpuhkan atau membunuh mangsa mereka. Setelah melahap mangsa, kelabang menggunakan sistem pencernaan mereka untuk mencerna makanan. Pencernaan mereka relatif lambat, dan mereka dapat bertahan dalam keadaan kelaparan untuk jangka waktu lama. Kelabang memiliki reproduksi seksual dan biasanya bertelur. Betina menghasilkan telur yang kemudian ditinggalkan untuk menetas secara mandiri. Beberapa spesies kelabang memiliki sistem penetasan internal, di mana betina mempertahankan telur dalam tubuhnya sampai mereka menetas, dan anak-anak kelabang lahir dalam bentuk yang lebih mandiri. Anak kelabang yang baru menetas disebut anak ular, atau anak kelabang. Mereka umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil dan warna yang berbeda dibandingkan dengan kelabang dewasa. Anak kelabang tumbuh melalui proses yang disebut pergantian kulit, di mana mereka melepaskan kulit lama mereka saat tubuh mereka tumbuh. Proses ini memungkinkan mereka untuk tumbuh dan mengganti sisik-sisik yang rusak atau terkikis. Beberapa spesies kelabang dianggap berbahaya bagi manusia karena bisa menyebabkan gigitan beracun. Namun, kebanyakan kelabang tidak berbahaya dan menghindari kontak dengan manusia jika memungkinkan. Beberapa kelabang, seperti ular sanca, bahkan dianggap bermanfaat karena mereka memangsa hewan-hewan yang dianggap sebagai hama. Banyak orang tertarik dengan kelabang dan memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Beberapa spesies kelabang yang populer sebagai hewan peliharaan adalah ular kornet, ular boa, dan ular piton bola. Bagi mereka yang tertarik dengan kelabang, penting untuk memahami kebutuhan mereka dengan baik dan menyediakan lingkungan yang sesuai serta makanan yang tepat. Selain itu, kelabang juga memiliki peran ekologis yang penting. Mereka memainkan peran sebagai predator dalam rantai makanan dan membantu mengendalikan populasi hewan lain. Beberapa spesies kelabang juga penting dalam penelitian ilmiah, terutama dalam studi tentang evolusi, perilaku, dan toksin. Cerita rakyat, legenda kelabang seribu. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang terletak di tengah hutan, hiduplah seorang pemuda bernama Andi. Andi adalah seorang yang berani dan pemberani. Suatu hari, ketika sedang mencari kayu bakar di dalam hutan, dia melihat seekor kelabang besar dengan warna kulit yang indah. Kelabang itu memiliki tubuh yang panjang dan berkilau seperti emas. Andi sangat terkesima dengan kelabang tersebut dan memutuskan untuk menangkapnya. Namun, kelabang tersebut tiba-tiba berbicara, "Pemuda, tolong jangan menangkapku. Aku adalah kelabang seribu, yang memiliki kekuatan magis dan dapat memberikan keberuntungan bagi siapa saja yang bersahabat denganku." Andi terkejut mendengar ucapan kelabang itu. Dia berpikir sejenak dan akhirnya melepaskan kelabang tersebut. Kelabang seribu sangat berterima kasih kepada Andi atas belas kasihannya dan menawarkan bantuan apapun yang diinginkan Andi. Andi berpikir sejenak dan berkata, "Kelabang seribu, aku ingin desaku menjadi kaya dan sejahtera." Kelabang seribu tersenyum dan memberikan Andi sebuah kotak kayu kecil. Di dalam kotak ini terdapat permata yang sangat berharga. "Gunakan kekayaan ini dengan bijak dan bagi kebaikan bersama," kata kelabang seribu. Andi kembali ke desanya dengan kotak berisi permata tersebut. Ia memutuskan untuk membagikan kekayaan itu dengan adil kepada seluruh penduduk desa. Desa itu segera berkembang dan menjadi kaya karena perdagangan yang berkembang pesat.
Namun, kelakuan jahat seorang penduduk desa yang tamak dan iri hati menyebabkan bencana menimpa mereka. Penduduk tersebut mencuri permata dari kotak kayu yang diberikan oleh Kelabang Seribu. Saat dia menyentuh permata tersebut, ia berubah menjadi batu dan desa mereka dikelilingi oleh hutan yang lebat. Andi, yang masih memiliki sifat yang baik, berusaha mencari cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dia kembali ke hutan dan menemui Kelabang Seribu. Dengan hati yang tulus, Andi memohon maaf dan berjanji akan memperbaiki kesalahan tersebut. Mendengar kejujuran dan kerendahan hati Andi, Kelabang Seribu tersenyum dan menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan desa ke keadaan semula. Andi belajar dari pengalaman tersebut dan bersumpah untuk selalu hidup dengan sifat baik dan berbagi kebaikan dengan orang lain. Cerita rakyat tentang legenda Kelabang Seribu mengajarkan pentingnya sikap rendah hati, belas kasihan, dan berbagi kebaikan. Melalui cerita ini, kelabang dianggap sebagai makhluk yang memiliki kekuatan magis dan dapat memberikan keberuntungan kepada mereka yang memperlakukan mereka dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.